bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Senang sekali saya kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian melalui kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan ini untuk mengajak kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan terkait dengan apakah Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali ada pertanyaan, apakah Yesus itu datang untuk semua orang ataukah hanya bagi orang Kristen saja? Nah, tentu sebagai orang Kristen kita menjawab bahwa Yesus itu datang untuk semua orang atau untuk semua umat manusia. Tapi apakah ada data-data di dalam Alkitab yang menyatakannya demikian? Nah, untuk membuktikan itu maka saya mengajak kita untuk melihat beberapa data di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus itu untuk semua orang. Yang pertama, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Hal itu terbaca di dalam minimal 2 ayat bacaan, Lukas 2 ayat 10-11 dan Yohanes 3 ayat 16. Di mana di sana dikatakan, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, saudara-saudara sekalian, kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, itu disebut sebagai kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi bukan untuk kelompok tertentu saja. Kemudian Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi melalui dua bacaan ini, jelas bagi kita bahwa Yesus itu Juru Selamat bagi semua umat manusia. Hanya orang-orang yang percaya kepada Kristuslah yang akan menerima manfaat daripada keselamatan yang Yesus berikan. Sementara orang-orang yang tidak percaya tentu tidak diselamatkan. Lalu bukti yang kedua adalah Yesus itu Tuhan bagi semua orang, baik bagi orang hidup maupun bagi orang mati. Kisah Rasul pasal 10 ayat 35 dan 36 berkata, "Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang." Nah, Bapak Ibu sekalian, jelas di sini bahwa Yesus Kristus itu Tuhan bagi semua orang atau Tuhan dari semua orang, bukan Tuhan kelompok tertentu saja. Lalu Roma pasal 14 ayat 9 berkata, "Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup." Nah, saudara-saudara sekalian,
Bahkan menurut Roma 14 ayat 9, Yesus itu Tuhan baik bagi orang-orang hidup maupun bagi orang-orang yang sudah mati. Nah, bukti yang ketiga yaitu Yesus berkuasa dan disembah baik di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kemudian Filipi 2 ayat 9 sampai 11 berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Jadi jelas di sini bahwa Yesus itu berkuasa baik di sorga, di bumi maupun di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, segala lutut bertelut menyembah Dia. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atas semua orang. Bahkan Tuhan penguasa atas segala makhluk. Bukti yang keempat adalah bahwa nama Yesus diberitakan kepada semua bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayat 19 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Nah, jika Yesus itu hanya untuk kelompok tertentu saja, maka tentu tidak ada perintah ini. Tapi karena Yesus itu untuk semua umat manusia, maka Yesus memerintahkan supaya menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Lalu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, para murid dikatakan akan menjadi saksi Kristus, ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, jika Kristus itu hanya untuk golongan tertentu atau kelompok tertentu saja, maka tidak perlu ada perintah kepada murid-murid untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Tapi karena Yesus itu untuk semua orang, untuk semua umat manusia, karena itu nama Yesus harus diberitakan, disaksikan kepada semua bangsa, ya, sampai ke ujung bumi. Hal itu membuktikan bahwa Yesus datang untuk semua orang atau untuk semua manusia. Dan semua manusia membutuhkan Yesus. Sebab tanpa Yesus, semua manusia pasti binasa. Bukti yang kelima adalah Yesus Kristus akan datang untuk menghakimi semua bangsa. Artinya Yesus akan datang menghakimi semua orang atau semua umat manusia. Hal ini tercatat dalam Matius 25 ayat 32 sampai 34 dan ayat 41 yang berbunyi demikian. "Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Ayat 41, "Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi pada akhirnya Yesus itu akan datang menjadi hakim untuk mengadili semua orang dari bangsa manapun juga. Yesuslah yang akan memutuskan nasib semua umat manusia, entah ke sorga atau ke neraka. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Yesus sebagai hakim. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui beberapa bukti ini, maka jelas bagi kita bahwa Yesus itu juru selamat, Tuhan yang berkuasa bagi semua umat manusia, bahkan bagi segala makhluk, baik yang ada di sorga, di bumi, maupun di bawah bumi. Dan akhirnya Yesus akan datang kembali untuk menjadi hakim, untuk mengadili semua manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, malanglah bagi mereka yang saat ini tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi beruntunglah bagi saudara yang Kristen dan sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Tetap teguh dan bertahan di dalam iman kepada Kristus sampai akhir hidup kita, supaya kita menerima hidup kekal sebagaimana yang Tuhan Yesus janjikan. Sementara bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus, segeralah ambil keputusan sekarang juga. Jangan sampai Anda terlambat, sebab yang pasti Yesus datang untuk semua orang, termasuk Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Doa saya, Tuhan memberkati kita semua.